Smart listener, hidup bersemi di tengah pandemi ya, atau di masa pandemi. Itu adalah topik kita sore hari ini bersama dengan Coach Darhamsyah. Dan tadi di sesi sebelumnya ada yang menarik pernyataan beliau gitu ya. This is life situation, not your life atau not our life. Hanya bagaimana kondisi kehidupan sekarang ternyata bukan berarti inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Cara membedakannya tadi salah satunya dengan acceptance dan juga membuat diri kita bisa berkontribusi kepada sesama. Nah, untuk mewujudkan nih, itu tadi kan cara kita untuk bisa membedakan ya keduanya dan melihat bagaimana hidup kita dan bagaimana life situation itu. Nah, kemudian gimana caranya nih untuk kita ketika udah bisa nih untuk membedakan ya dua hal tersebut tadi dan tidak melulu mengeluh atas kondisi kehidupan gitu ya, dan fokus biar hidup kita bisa bersemi di masa sulit sekalipun ataupun di masa pandemi. Caranya seperti apa? Iya, Rifa. Ya, saya adalah seorang practitioner brain based coach. Jadi brain based coach practitioner. Kita diajarkan ada yang namanya 4R. Ya. Apa itu 4R? Nah, jadi ini bagaimana kita melakukan semacam pembingkaian ulang atau yang disebut sendiri ada 4 ya. Yang pertama itu adalah reinterpretation. Jadi kita interpretasi ulang ya. Jadi misalnya dalam hal vaksin banyak sekali kekhawatiran dan itu sesuatu yang wajar saya kira di dalam menghadapi situasi seperti ini, orang takut divaksin dan sebagainya. Benar. Namun setelah kita melihat bahwa sebenarnya sudah banyak sekali orang divaksin dan alhamdulillah itu makin terjaga. Ada beberapa orang yang sudah divaksin juga dan sakit. Nah, tetapi sakitnya akan berbeda dengan orang yang belum divaksin. Sama dengan kalau kita jatuh tidak pakai helm dan pakai helm, sama-sama beresiko juga ya. Kalau Allah menakdirkan meskipun kita pakai helm tetap juga, tetapi kita sebagai manusia itu wajib berikhtiar. Dan setelah kita melihat situasi bahwa ternyata vaksin itu terbukti membawa banyak perbaikan, menyelamatkan banyak orang. Nah, kita lihat gejalanya tidak berat dan gejalanya tidak seseram yang orang bayangkan bahwa akan begini dan begitu. Nah, ada baiknya kita melakukan yang disebut reinterpretasi. Kita interpretasi ulang. Oh, ternyata tidak seperti itu. Ya kan? Contoh saja ya kalau kita di bandara. Oh, ini kelihatannya saya terlambat nih. Tapi begitu mendekati pintu bandara kita lihat orang masih antri. Oh, ternyata saya belum terlambat. Nah, dan memang ternyata sebenarnya waktunya juga belum, tapi perasaan itu ada kan. Nah, ketika melihat itu interpretasi kita kan akan berubah terhadap sesuatu peristiwa atau objek yang sama. Jadi